Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Ghifari dengan NIM 221311019 dari kelas 3 ATEL. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sequential project saya dengan plan cooling tower IZ20 untuk memenuhi tugas SCADA. Selamat menyaksikan. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang layout HMI secara keseluruhan. Di sini ada kotak untuk melihat block flow diagram, PFD atau PNID ataupun loop diagram. Selanjutnya ada judul dari plan atau nama dari plan cooling tower. Lalu ada window alarm untuk melihat alarm dan mandatory atau maintenance. Selanjutnya ada trend, Windows trend untuk melihat suhu dan suhu yang terdapat kondensor atau cooling tower beserta dengan grafiknya. Lalu ada standby login untuk login, ada navigasi. Selanjutnya ada database untuk mengkoneksikan dan mendiskoneksikan dan melihat tabel alarm. Selanjutnya ada control panel untuk menghidupkan cooling tower dan pompa serta mandatory manager dan mandatory supervisor. Block flow diagram atau BFD adalah diagram yang menggambarkan aliran umum dari suatu proses. BFD memberikan gambaran umum dari keseluruhan suatu plan tanpa memberikan detail operasional. Berikut adalah BFD dari cooling tower, yaitu dengan pemanas yang disambungkan dengan power source 220 volt, lalu air yang masuk ke pemanas dan air panas ini akan masuk ke pendingin. Lalu sebelumnya apabila air masih panas masuk ke heat exchanger dan dipompa oleh pompa air dinginnya untuk masuk ke pendingin sehingga bisa mendinginkan pemanas. Selanjutnya adalah PFD atau process flow diagram. PFD adalah diagram yang menggambarkan aliran proses secara lebih terperinci dari BFD. PFD mencakup aliran bahan, aliran energi, dan titik penting dalam proses plan utama. Berikut adalah PFD yang digunakan atau yang dibuat. Di sini terdapat gambaran dari heater, lalu ada kondenser dan juga cooling tower yang beserta terdapat kipas dan pompa. Selanjutnya di sini ada PNID atau Piping and Instrument Diagram pada cooling tower. PNID adalah gambar diagram yang menyajikan informasi detail mengenai peralatan pipa dan instrumentasi dalam suatu proses. Nah, di sini proses di sini yaitu cooling tower. Dan di sini terdapat PNID dari cooling tower IZ20. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai loop diagram yang terdapat pada cooling tower. Loop diagram merupakan diagram yang menggambarkan koneksi atau rangkaian instrumen yang digunakan pada plan. Di sini terdapat dua loop diagram pada cooling tower ini, yaitu yang pertama thermocouple yang terhubung dan digunakan untuk wadah pendingin dan juga kipas terhubung dengan relay 1 dan switch 2 kerusakan. Nah, pada loop diagram ini juga terdapat field junction yang nantinya akan terhubung dengan power supply dan juga terdapat node-node untuk komunikasi dengan HMI, itu berupa node dengan angka-angka sambungan yang nantinya akan terhubung dengan HMI. Yang kedua yaitu ada loop diagram yang kedua. Di sini juga terdapat thermocouple condenser, pompa dan relay 2 termasuk dengan switch kerusakan. Dan untuk node-nodenya itu sama seperti loop diagram 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai set flow diagram. SFD atau set flow diagram adalah alur sebuah HMI. Jadi diagram ini menunjukkan interaksi antara manusia dengan interface. Dan berikut adalah SFD yang dibuat oleh saya pada control panel. Itu dimulai dengan mulai, maka akan masuk ke control panel. Dan nanti ada pilihan apabila memilih start manager, maka akan muncul konfirmasi mandatory manager. Lalu jika yes, maka lampu mandatory manager 1 menyala, dan jika stop maka akan jika memilih stop maka akan kembali ke konfirmasi mandatory manager lagi, dan jika no lagi maka akan kembali ke control panel. Dan berlaku untuk semuanya hingga selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tabel sekuensial. Tabel sekuensial menjelaskan hubungan antara software dengan hardware untuk menunjukkan aksi reaksinya beserta rule yang ada pada plan. Nah, di sini tabel sekuensial yang terdapat pada plan cooling tower.
Sebagai contoh di sini apabila event mandatory dinyalakan, maka tombol pompa akan enable, tombol kipas akan enable. Selanjutnya apabila input pump dinyalakan, maka relay Adam 6060 akan menyala, relay 1 DC akan menyala, feedback pompa akan menyala, dan selanjutnya yaitu output pump akan menyala. Nah, itu berlaku hingga rule ke-6. Jadi untuk tulisan N adalah tulisan no dan Y adalah yes. Jadi ketika yes maka itu akan menyala dan no itu akan tidak menyala. Dibaca secara vertikal. Berikut adalah denah dari lab atau plan tempat cooling tower berada, yaitu berada di lab SCADA dan operator berada di lab Yokogawa. Di sini saya Muhammad Akbar Al-Ghifari akan melakukan simulasi plan cooling tower pada mata kuliah SCADA. Selamat siang pada Engineer Jansen. Di sini saya akan login administrator untuk memulai simulasi plan cooling tower. Nanti. Baik, lanjutkan prosedur. Di sini saya akan login kembali menjadi administrator. Login telah berhasil dan saya akan mengoneksikan HMI dengan database. Baik, lanjutkan prosedur. Database sudah terkoneksi, kemudian saya akan login sebagai manajer dan mengaktifkan mandatory manager untuk akses mengaktifkan plan cooling tower. Baik, lanjutkan prosedur. Mandatory manager sudah aktif dan kemudian saya akan login jadi supervisor dan mengaktifkan mandatory supervisor. Baik, lanjutkan prosedur. Ganti. Mandatory supervisor sudah aktif. Kemudian saya akan login sebagai operator dan mengaktifkan kipas dan pompa. Baik, di sini plan sudah siap dan lanjutkan prosedur ganti. Kipas dan pompa akan dinyalakan ganti. Dan kondisi kipas dan pompa sudah menyala ganti. Baik, selanjutnya untuk melihat perubahan suhu pada HMI ganti. Baik, di sini saya akan melakukan perubahan suhu terhadap planet. Ganti. Plan sudah berubah semuanya apa belum? Ganti. Perubahan suhu sudah terdeteksi dan saya akan melakukan X pada perubahan atau alarm dari perubahan suhu tersebut ganti. Laksanakan prosedur ganti. Alarm sudah diterima dan suhu bisa dikembalikan ke normal. Baik, mengembalikan suhu ke kondisi normal ganti. Suhu sudah kembali menjadi normal dan selanjutnya bisa melakukan simulasi kerusakan pada kipas dan pompa ganti. Baik, laksanakan prosedur selanjutnya ganti.
Di sini saudara akan melakukan simulasi kerusakan pada kipas. Kerusakan pada kipas terdeteksi dan saya akan melakukan attack pada kerusakan kipas. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan simulasi kerusakan pada pompa. Kerusakan pada pompa terdeteksi dan saya akan melakukan attack pada kerusakan pompa. Alarm kerusakan pompa. Baik, lanjutkan prosedur ganti. Di sini saya akan login menjadi engineer untuk melaporkan kerusakan kepada supervisor dan manajer agar bisa mendapatkan izin untuk melakukan maintenance. Ganti. Baik, lanjutkan prosedur ganti. Selanjutnya saya akan login menjadi supervisor untuk menerima laporan dari engineer. Baik, lanjutkan prosedur ganti. Laporan dari supervisor sudah diterima dan akan dilanjutkan ke manajer. Baik, lanjutkan prosedur ganti. Manajer sudah menerima request maintenance dan selanjutnya akan diturunkan mandatory atau izin dari manajer ke supervisor dan engineer untuk melakukan maintenance dari kerusakan. Baik, lanjutkan prosedur ganti. Saya login menjadi supervisor dan izin telah diterima oleh supervisor dilanjutkan ke engineer. Baik, lanjutkan prosedur ganti. Izin telah diterima oleh engineer dan kepada engineer Hanson untuk mengaktifkan maintenance. Baik, maintenance akan diaktifkan ganti. Maintenance pada HMI sudah menyala dan dipersilakan kepada engineer Hanson untuk memperbaiki kerusakan kipas dan pompa. Baik, dan sini akan melakukan perbaikan pada plan simulasi kerusakan ganti. Kerusakan pada kipas dan pompa sudah tidak terdeteksi di HMI. Selanjutnya, nonaktifkan maintenance. Baik, di sini saya akan mematikan maintenance ganti. Prosedur untuk melakukan maintenance atau perbaikan pada plan sudah dilaksanakan. Selanjutnya, saya akan menonaktifkan plan ini dan login kembali menjadi operator untuk menonaktifkan kipas dan pompa. Ganti. Baik, lanjutkan prosedur ganti. Di sini saya akan menonaktifkan pompa dan kipas. Baik, pompa pada plan sudah mati dan kipas sudah dalam kondisi mati ganti. Selanjutnya saya akan login menjadi supervisor untuk mencabut izin untuk mengaktifkan plan. Baik, lanjutkan prosedur ganti. Izin dari mandatory supervisor telah dicabut dan selanjutnya saya akan login menjadi manajer dan mencabut izin mengaktifkan plan dari manajer. Ganti. Baik, lanjutkan prosedur ganti. Mandatory manager telah dicabut untuk izin mengakses plan. Selanjutnya saya akan login menjadi administrator dan menonaktifkan HMI. Baik, lanjutkan prosedur
HMI akan di shutdown dan kepada engineer Yansen untuk menonaktifkan plan. Baik, saya akan menonaktifkan plan tadi. HMI sudah dimatikan.